Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua baru yang berjudul The King of 10,000 Domain part ke-12-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Muncullah ular piton es hitam yang sangat besar di hadapan Nitian. Melihat hal itu, Nitian pun menjadi terkejut dikarenakan harusnya piton ini berada di zona es. Kemudian Nitian pun langsung saja menyerangnya dengan pedang roh petir. Tapi dikarenakan tidak mempan sama sekali, Nitian pun kabur dari sana. Namun ular piton es hitam tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan ia pun langsung saja membawa Nitian bersamanya. Setelah hal itu, ular piton es hitam menurunkan Nitian. Nitian pun menduga ular ini ingin memakan dirinya. Ia bilang lebih baik mencari mangsa lain dikarenakan daging Nitian tidak cukup. Namun nampaknya ular itu tidak ingin memakan Nitian. Justru ia menyuruh Nitian untuk masuk ke dalam danau. Terlihat ular tersebut akan menyerang Nitian jika Nitian tidak mau masuk ke danau. Saat itu Nitian pun mengetahui bahwa ular ini lebih kuat dari piton es hitam level 2. Hingga akhirnya Nitian pun masuk ke danau. Dan ia pun ingin melihat apa yang dimaksud oleh ular tersebut. Kemudian Nitian pun melihat sebuah rumah di kedalaman danau. Tak lama setelah hal tersebut, ular piton es hitam pun menyusul Nitian. Dan ia pun membuka pintu rumah itu. Setelah masuk ke dalam, terlihat ada sebuah formasi di sana. Namun saat itu Nitian pun bersiaga, ular piton es hitam akan menyerang dirinya. Nitian pun bertanya, apa maksudnya ular piton es hitam membawanya kemari? Ditambah lagi, ular ini juga tidak mungkin ingin memakannya. Hingga akhirnya ular itu pun menyemburkan kekuatannya pada formasi di sana, yang membuat area sekitar membeku. Kemudian ia juga menyuruh Nitian untuk menyuntikkan kekuatannya pada patung naga di sana. Saat itu Nitian pun menyadari bahwa ini sepertinya lingkaran sihir. Hingga akhirnya ia pun menyuntikkan kekuatan apinya satu persatu pada patung naga di sana. Setelah selesai melakukannya, muncul sebuah portal di sana. Kemudian ular itu pun masuk ke sana. Saat itu Nitian pun mengetahui bahwa ular tersebut ingin melewati area teleport dan juga pergi keluar dari alam fantasi biru. Namun ketika itu Nitian tidak mau memikirkannya. Dan lebih baik Nitian mencari jalan keluar dari tempat ini. Akan tetapi Nitian tidak bisa membuka pintu tersebut walaupun ia sudah mengeluarkan kekuatannya. Hal itu pun membuat Nitian menyalakan ular piton es. Dikarenakan sebab ular tersebut, Nitian pun terjebak di sini. Setelah hal tersebut, Nitian pun memakan daging yang ia bawa. Nitian juga menduga ada sumber kekuatan di patung naga ini. Dikarenakan patung naga tersebut mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup. Saat itu Nitian pun curiga dengan sesuatu yang ada di bawah patung naga. Hingga akhirnya ia pun bisa membukanya. Dan ternyata di dalamnya terdapat arai energi api yang sangat kuat. Setelah Nitian mengambilnya, ternyata itu adalah tulang binatang buas yang beratribut api. Kemudian Nitian pun akan mencoba untuk menyerapnya. Di sisi lain, Anying dan lainnya sedang berada di gurun. Namun saat itu Anying mempunyai perasaan yang buruk. Ia mengatakan sekte darah memiliki kompas darah yang bisa mendeteksi. Anying pun menduga keberadaan mereka telah diketahui. Mendengar hal tersebut,
Pantau dengan percaya diri bahwa kelompok mereka yang banyak bisa mengalahkan Yutong. Tapi An Ying bilang itu percuma dikarenakan jika nantinya mereka dilacak kembali. Hingga akhirnya An Ying pun memutuskan agar kelompok ini menyebar. 这跟散落在清幻界的灵兽没有区别，化整为零，所有人都散开。 Ia menjelaskan dalam 10 hari mereka akan berkumpul kembali. Mendengar itu, Ling Zhu pun setuju dengan ide An Ying. Namun ia bertanya, bagaimana caranya mereka bertemu kembali setelah 10 hari. An Ying pun mengatakan bahwa ia akan menyalakan tongkat sinyal. Dan jika mereka melihat sinyal, maka mereka akan bertemu kembali. Tapi Ling Zhu menjadi khawatir jika nantinya mereka ditangkap satu persatu oleh Yutong. Terlihat saat itu Pantau dan Zheng Rui, mereka sangat ingin mengalahkan Sekte Darah bersama-sama. Namun An Ying menyindir mereka berdua yang ketakutan ketika mereka bertemu dengan ular pitonis hitam sebelumnya. Padahal sebenarnya Pantau takut berjalan sendirian di malam hari. 那你从3岁开始走过夜路吗？也是夜路怕我，不敢让我走好吗？不是怕走夜路吧？哼，怎么可能？你才怕走夜路。本少爷从3岁开始。 Setelah cukup berdebat tentang hal itu, akhirnya An Ying pun merubah rencananya agar mereka tidak dilacak oleh kompas darah kembali. Kembali pada Nitian yang masih menyerap tulang binatang tersebut. Nitian pun menyadari jika ia bisa menembus level 8 pemurnian Qi, maka ia bisa menghancurkan pintu dan keluar dari sini. 没想到破石门离开这里。 Sementara itu kelompok Yutong dan lainnya, mereka pun menjadi heran mengapa tim An Ying belum muncul juga. Hingga akhirnya Yutong mengeceknya kembali memakai kompas darahnya. Ia pun mengetahui bahwa tim An Ying mengetahui tentang kompas darah. Dan mereka pun mencoba kabur dari pelacakannya. Saat itu Mozu pun akan mencari tim An Ying satu persatu dan menangkap mereka. Setelah hal tersebut barulah membantai mereka semua. Namun tak lama mereka berdua pun menyadari ada seseorang yang tadi undang datang pada mereka. 也好，总算没有白忙活一场。 有大鱼不请自来。 Kembali kepada Nitian yang akhirnya berhasil menyerap tulang hewan tersebut. Ditambah lagi ia juga berhasil menembus level 8 pemurnian Qi. Kemudian Nitian pun mencoba menghancurkan pintu dengan tinjunya. Dan akhirnya pintu itu pun terbuka. Namun Nitian terlalu berlebihan sampai membuat rumah tersebut hancur. Setelah hal itu Nitian pun naik ke atas. 郑姐，打破个门，至能弄出这么大动静吗？ Di sisi lain, Yu Feng dan kakaknya sedang berlari di gurun. Kakaknya pun mengatakan mereka harus tetap berlari agar tidak dilacak oleh Yutong. Terlihat Xiao Yuan pun mengejar Nitian dan ia pun ingin meminjam batu roh padanya. 前面那小子身上有没有灵石？当然知道他是聂天。表哥，那小子就是聂天，不是灰谷小圆，他是师妹。 Ia pun mengatakan kepada Nitian, lupakan sebentar tentang dendam mereka. Dikarenakan saat ini ia butuh beberapa batu roh. Dan ia juga akan mengembalikan lebih banyak kepada Nitian. Tapi ternyata Nitian tidak memiliki batu roh. Namun Xiao Yuan tetap memaksa Nitian untuk menyerahkan batu roh. Jika tidak mereka akan menggeledah Nitian. Kemudian dikarenakan Nitian tidak mau menyerahkannya, Xiao Yuan pun akan menyerang Nitian. Terlihat ia pun membelah dirinya menjadi 3. 不带给我们搜一下，一下，让你知道，很好，小子，看来你不想配。灰影术，惊讶吗？ Namun saat itu Nitian pun mengeluarkan pedang rohnya untuk menghadapi Xiao Yuan. Tapi Xiao Yuan bilang pedang roh Nitian tidak berguna dikarenakan tekniknya kuat dalam serangan mental. 尝尝我的厉害！小子，没想到吧？
邪派的精神攻击，你的精神之刃对我。 Mendengar hal itu, Nitian pun hanya bisa menggunakan tinju penghancurnya. Kemudian Nitian pun dikeroyok oleh 3 bayangan Xiao Yuan. Tapi saat itu Nitian pun fokus untuk mencari tubuh asli dari Xiao Yuan. Hingga akhirnya Nitian pun menemukan aura tubuh asli dari Xiao Yuan. Setelah hal itu, Nitian pun menghajar tubuh asli Xiao Yuan dan ia pun berhasil mengalahkannya. Tapi di saat yang bersamaan Yutong pun muncul di sana. 是呼吸，其中2具身体没有呼吸。 Ia bilang apakah Xiao Yuan ingin mengetahui bagaimana Nitian menemukan tubuh aslinya. Ia pun menjelaskan bahwa Yutong menemukan rahasia tubuh dan juga bayangan Xiao Yuan. Lalu Xiao Yuan pun meminta Yutong untuk melepaskan dirinya. Dan nantinya ia akan memberi keuntungan kepada Yutong. Namun saat itu Yutong mengatakan ia tidak mudah dibodohi. 鱼头，只要你放过我们， 多么愚蠢！而你又多么……我放了你，恐怕不但没有任何好。 Kemudian ketika Yutong menyerap Yu Feng dan kakaknya, Nitian pun langsung menyerang Yutong. Hingga pada serangan selanjutnya, Yutong pun berhasil dijatuhkan. 谁蠢还不一定呢。 早防着你了。 Saat itu, Yutong pun menjadi sangat kesal kepada Nitian dikarenakan berani melakukan hal ini padanya. Kemudian, ia pun langsung memakan sebuah pil dan juga mengeluarkan 2 singa mistis untuk menyerang Nitian. Hingga akhirnya Nitian pun dikejar-kejar oleh 2 hewan tersebut. Namun, Nitian kembali bisa menjatuhkan Yutong, yaitu dengan memakai pedang rohnya. 给我杀了他！ 精神之刃，夺雷电的精神之刃。 Sementara di sisi Yutong, ia pun bersembunyi di bawah tanah memakai jurusnya. Sampai akhirnya ia pun berhasil kabur dari Nitian. Setelah hal itu, Nitian pun dengan lahap memakan dagingnya, yaitu untuk mengisi kekuatannya kembali. Kemudian di episode selanjutnya, kita pun diperlihatkan nampaknya Yutong kembali menyerang Nitian dengan hewan mistis. Namun setelah hal itu, sepertinya ia berhasil menangkap tim sekte lain, yaitu untuk memancing tim Anying dan lainnya keluar. 是时候找他们算账了。 Oke guys, itu adalah dari The King of 10,000 Domain part ke-12-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Jumat ataupun Sabtu paling telat, oke? Dikarenakan memang untuk durasi yang lebih panjang butuh 2 episode, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga berdoakan semoga kalian sehat selalu dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.